Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di Pangeran Antasari Suara Kreatif. Si paling kreatif ya Pangeran Antasari. Oke, pada hari ini ya kita kembali lagi dengan tema-tema yang pastinya semakin hari semakin menarik dan semakin seru. Ya, untuk hari ini kita bawa tema dengan guru kreatif. Ya, guru kreatif. Zaman sekarang ini udah perlu nih guru-guru yang kreatif biar siswa-siswanya itu belajar semakin asik dan pastinya semakin maju untuk sekolah-sekolah. Nah, pada hari ini kita hadirkan langsung ya salah satu guru di Pangeran Antasari yang sangat kreatif. Siapa tuh? Iya, ini dia ada Bapak Danu sebagai guru kelas di SD dan juga PKS 1 di SD. Halo Bapak. Halo, manggil Sir lah ya, biar lebih nih ya, biar lebih ya. Halo Sir, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja sampai saat ini. Alhamdulillah baik. Syukurlah, dengan semua aktivitas masih aman, nyaman? Alhamdulillah masih aman dan lancar. Syukurlah. Oke, sebelum kita panjang-panjang nih, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Bisa perkenalan dulu nih bapaknya ya, apa yang lengkap gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Miss Ciki ya. Miss Ciki, baiklah saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Febri Ramadhanu MPD. Saat ini saya mengajar di SD Pangeran Antasari dan sekaligus saya sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Oke, berarti banyak nih ya Pak yang ngurus SD, ngurus kurikulum lagi, belum lagi kegiatan-kegiatan yang di luar ya, pasti masih ada nih. Pasti. Banyak ya, apalagi masih muda nih ya Pak ya. Oke, baiklah. Ini Sar, kita nih mau bincang-bincang asik mengenai guru kreatif nih. Nah, yang pertama, guru kreatif. Gimana sih? Apa sih kreatif itu Sar menurut Sar sendiri? Kalau menurut saya kreatif itu adalah kemampuan seseorang untuk mengembangkan ide-ide baru ya, baru dalam proses pembelajaran. Apalagi saya mengajar di unit SD, pastinya harus lebih kreatif. Zamannya sekarang, apalagi zamannya yang tidak zaman yang dulu ya kan, sekarang kan udah zaman now ya kan. Ya, zaman now. Yang mana banyak sekali referensi-referensi seperti TikTok ya kan, YouTube, Instagram, masih banyak sekali. Saya dapat belajar dari referensi dari TikTok dan Instagram, sehingga kita bisa membuat media pembelajaran atau model pembelajaran yang sangat menarik sehingga siswa itu dapat belajar dengan baik dan membuat suasana lebih menarik. Iya ya, berarti Bapak nih sudah mulai menerapkan ya sistem pembelajaran yang lebih kreatif. Apalagi sekarang kan sudah kurikulum merdeka, Iya. gurunya itu harus lebih kreatif. Benar sekali, ini dituntut harus lebih kreatif lagi ya dengan anak-anak yang lahiran udah tahun berapa nih ya Pak ya, lahiran sekarang ini mereka sudah makin cenderung minat belajarnya lebih turun gitu ya Pak ya, jadi kita harus buat pembelajaran lebih kreatif lagi gitu ya. Nah, berbicara tentang kreatif ya, kalau menurut Bapak sendiri sudah di sekolah nih, di kelas Bapak sendiri gitu, gimana sih cara Bapak untuk mengajar anak-anak ini, mengajak anak-anak apalagi nih sekolah dasar ya, sekolah dasar SD yang kita tahu memang kita harus tahu moodnya, kita harus tahu menerjemahkan dengan bahasa yang sederhana. Gimana sih cara Bapak sendiri untuk mengajak anak-anak itu bisa kreatif gitu? Untuk mengajak anak-anak agar termotivasi dalam pembelajaran itu, pertama kali kita harus menyediakan yang namanya, apalagi kurikulum merdeka itu modul ajar ya. Modul ajar. Kalau misalnya kita mengajar tidak menggunakan bahan, pasti susah. Iya benar. Kita harus juga belajar. Jangan mentang-mentang kita udah menjadi guru, tidak belajar, tapi harus lebih belajar bagaimana sih pembelajaran itu. Bagaimana sih minat anak itu dalam belajar itu bisa nyampe ke tujuan pembelajaran kita, yaitu kita gunakan modul ajar terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan model-model pembelajaran yang menarik. Contohnya nih, saya pernah melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran TGT. Apa Model tuh? pembelajaran TGT itu yaitu team games turnamen. Oke. Itu sangat menarik.
kita membuat soal anak-anak itu pertama diskusi terlebih dahulu. Kita membuat soal, kita tempelkan aja soal itu di papan tulis. Terus anak-anak itu kita suruh berbaris satu persatu sesuai dengan kelompoknya. Secara gantian orang itu menjawab. Kalau misalnya tidak bisa menjawab, orang itu bakalan akan bergantian. Oh, ganti-gantian nih, bergantian. Soal-soal tersebut bisa terjawab dengan baik dan benar. Berarti di situ yang dituntut tuh selain kreativitas, kekompakan antar tim. Oke, itu ya salah satu. Sehingga mood anak-anak itu mau ikut Ya, gitu, mau ikut. berpartisipasi ya. Oke. Berarti seru nih kalau untuk belajar seperti itu. Berarti kalau pengalaman seru di kelas nih untuk hal-hal yang menarik kan itu nih salah satu media yang Sir gunakan kan, salah satu caranya model pembelajarannya. Nah, Ciki mau tahu nih, Sir, kalau misalnya ada nih pengalaman yang menarik nih, lu jadi lucu, jadi emosi, jadi sedih, pengen diulang gitu. Ada nggak sih pengalaman di kelas gitu yang biar sekreatif mungkin rupanya anaknya jadi begini, sernya jadi begini. Ada nggak sih pengalaman seperti itu? Untuk pengalamannya sendiri, pastinya siswa itu karakternya itu berbeda-beda. Iya, benar. Pasti ada yang satu ini sangat luar biasa aktif, yang satu hanya diam saja seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu mencari apa sih, kenapa sih anak itu seperti itu gitu. Kenapa hanya menyendiri gitu kan? Kita carilah solusinya bagaimana. Ya udah, itu salah satu contohnya itu kita menggunakan model pembelajaran pembelajaran yang menarik, dan kita menggunakan media pembelajaran yang menarik, kan? Media pembelajaran menarik kita bisa menggunakan proyektor, kan? Kita bisa menggunakan media-media yang memang kita sederhana tetapi bisa menarik suasana pembelajaran itu lebih baik lagi seperti itu. Dan di dalam kelas itu kita jangan datang duduk halaman berapa nak gitu. Seperti itu, kita ajak dulu bermain dulu, ice breaking dulu tuh. Anak-anak itu naik dulu ya. Itu barulah kita berikan materi pembelajaran biar anak-anak itu bisa menangkap pembelajaran kita, bisa memahami materi yang sudah kita ajarkan. Dia berarti anak SD ini memang harus kita ya yang sediakan ya, Sir ya, namanya anak SD sekolah dasar. Berarti sediakan, kalau bahasa sederhananya kita harus sediakan, kalau mau ngasih makan ya harus sediakan lauknya, nasinya, sendoknya gitu ya, kurang lebih ya. Tapi kita punya banyak kreativitas biar anak itu mau belajar ya. Oke, nih Sir belum jawab nih yang Ki bilang tadi, pengalaman Sir di kelas yang lucu gitu loh, yang menarik gitu, yang pernah Sir bikin ice breaking sampai Sir misalnya terkakak nggak tuh, terkekeh gitu ketawanya. Pernah nggak sih ada pengalaman kayak gitu sama siswa? Kalau untuk lucu-lucu, sebenarnya banyak sih. Salah satunya tuh bikin siswa itu ketawa ya. apa tuh? Kadang saya membuat ice breaking. Apa tuh? Dia menangkap, mendekat, dan menjauh. Oke. Menangkap, Mendekat, menjauh. Oke. Ketika anak itu tidak konsentrasi, pasti itu bakalan ketangkap. Iya, benar. Dari situlah anak-anak itu pasti ketawa gitu. Iya. Serunya lagi pada saat kita di hari ulang tahun seperti itu kan. Oke. Anak-anak itu sangat berpartisipasi kepada kita gitu, kita dirayain. Pastinya Dengan kreativitas mereka ya. bagaimana menghias ruangan, bagaimana orang itu mengagetin kita seperti itu sangat luar biasa sekali sih partisipasi, walaupun anak-anak itu masih di unit SD. Iya. Tapi kan dengan model pembelajaran seperti itu mereka berpikir, oh kita harus sekreatif ini, kita begini, intinya mereka berpikir secara kreatif. Itu dia. Nah, next, menurut Sir nih, gimana sih tips-tipsnya buat siswa-siswi kita biar mereka tetap memotivasi diri, biar mereka kreatif untuk mengikuti sebuah pembelajaran? Motivasi untuk di unit SD ya. Ya, di unit SD. Kita teruslah jangan mau bagaimana ya. Kita harus terus memberikan nasihat yang terbaik lah untuk anak didik kita agar
anak didik kita itu lebih berkreatif lagi. Kita memberikan kesempatan atau wadah untuk anak-anak kita, untuk keahlian anak-anak kita itu, jangan kita langsung bilang, anak ini tidak pintar, anak ini seperti ini gitu. Kita tidak boleh mengejudge seperti itu. Tetapi kita harus terus menggali, mencari tahu keahlian apa sih anak itu, sehingga kita bisa memberikan peluang kepada dia, atau memberikan wadah kepada dia bahwasanya, oh ini ahlinya menggambar, saya cobalah, saya panggil anaknya, saya cobalah, oh ini bisa bernyanyi sepertinya, saya cobalah. Kalau bisa, percaya diri anak itu semakin meningkat, jangan semakin down kan ya. Berarti kita harus, memang guru ini berperan penting ya untuk karena guru itu adalah fasilitator untuk besar dirinya, benar sekali. Nah, kalau tadi saya sudah berbicara tentang kreativitas, keasikan, keseruan, bahkan mungkin menjadi hal yang konyol, lucu di kelas itu tadi ya, udah saya ceritakan. Jadi Ciki nanya nih, kalau misalnya di SD kita sendiri, ada nggak sih prestasi-prestasi dari siswa-siswi kita nih, Sar? Kalau untuk di SD Pangeran Antasari itu sangat banyak sekali. Wah, apa tuh? Contohnya pertama itu adalah anak itu berprestasi dengan Olimpiade Sains. Olimpiade Sains, matematika juga menjuarai juga kecamatan. Untuk renang juga ada memenangkan se-kabupaten. SD nih ya. Di SD seperti Wow. Kemudian vokal solo. Vokal solo. Tingkat apa nih? Di tingkat unit SD. SD di Kecamatan Labuhan Lili. Wow. Dan masih banyak lagi sih sepertinya. Berarti banyak nih ya. Berarti kita nggak salah pilih nih kalau sekolah di tempat kita nih. Pastinya. Apalagi tahun ajaran baru nih, gimana nih, Sar? Anak-anak kita bertambah ya. Kayaknya bertambah di tahun ini. Iya ya, kayaknya kelasnya gemuk-gemuk semua nih, Ciki lihat nih. Ya benar. Ya syukur ya, itu dia perbincangan kita pada hari ini ya. Harapan Ciki semoga Sar nggak bosan-bosannya datang ke studio kita, selalu main-main ke sini dan selalu menjadi guru yang kreatif. Oke, mungkin sebagai penutup bisa ya motivasinya, mungkin sekalian promosi lagi ya kan. Bisa langsung Sar menuju kameranya di sebelah sini ya. Oke, untuk motivasinya ya, untuk di seluruh Indonesia, masyarakat dengan khususnya di SD Pangeran Antasari pastinya jangan ragu ya, untuk masyarakat di Indonesia jangan ragu untuk mendaftar anak-anaknya, untuk mendaftar di SD Pangeran Antasari. Banyak sekali eskul-eskul yang akan kita kembangkan, banyak sekali prestasi-prestasi yang akan kita kembangkan di SD Pangeran Antasari. Nah itu dia. Oke, terima kasih banyak Sar, sukses selalu, lancar semua pekerjaannya. Nggak cuma pekerjaannya, semoga jodohnya juga segera menyusul. Oke, mungkin sekian dulu video hari ini ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ciki izin pamit undur diri. Sampai jumpa.